saudara mengalami pencobaan-pencobaan, saya percaya bahwa ketika saudara berjalan bersama Yesus, disitulah kesempurnaan Tuhan. Entah itu musim yang baik atau musim yang buruk, dalam nama Yesus, jemaat YHS akan tetap alami mujizat yang terjadi dalam hidupnya dia. Saudara dan saya punya Roh Kudus, maka percayalah, saudara pasti berhasil. Engkau akan menemukan mujizat dan mujizat menjadi langganan mujizat Tuhan. Tepuk tangan meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Berapa yang siap menerima kuasa dan mujizat dari Tuhan pada malam hari ini? Bisa lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Sama-sama berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya percaya sementara kita menyembah Tuhan pada malam hari ini, kuasanya dicurahkan bagi setiap kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Mari berikan salam sambil kiri kanan Bapak Ibu Saudara, katakan pada malam hari ini engkau akan menerima mujizat dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Katakan Tuhanku, Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam. Oh Tuhanku, Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidup. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri yang percaya. Angkat kedua tanganmu, katakan Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Mari sekali lagi dengan iman percaya, dengan segenap hati. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidup. Katakan kemenangan besar, kemenangan besar di dalam hidup. Oh kemenangan, kemenangan besar di dalam hidupku. Berikan sorak-sorai yang paling terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Pujilah namamu Tuhan. Dan kami percaya pada malam hari ini mujizat pasti terjadi. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Hasilnya dokter katakan kamu kena kanker usus, harus cepat dibuang. Saya mulai bertanya mengapa hal itu terjadi kepada mama saya, karena mama saya adalah sosok orang yang sangat mencintai Tuhan. Maka kemudian kami berdoa, kami mendengarkan pujian, Dan kita boleh tahu semua sekarang bahwa akhirnya di balik sebuah badai selalu ada cahaya sinar matahari yang menyinari. dan istri saya berkata kepada siapapun, aku terima mujizat. Saya sudah disembuhkan. Sekarang giliran Anda. I worship you, I worship you, I worship you, my Jesus. I worship you, I worship you, the one that I love and adore. Saudara, pujian ini Tuhan kasih ketika saya dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak berdaya. Masa-masa pengobatan itu saya dalam keadaan yang tangan gemetar, semutan, seluruh tubuh lemas. Namun dalam keadaan seperti itu, satu hal Tuhan ingatkan, untuk sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Saya ingat satu ayat, no worship, no rain. Tidak menyembah Tuhan, tidak turun hujan. Pada waktu malam itu jam 2, jam 3 subuh, dan saya menyembah. Tuhan beri kekuatan buat tubuhku, buat tubuhku disembuhkan dalam nama Yesus. Aku sembah, engkau sembah. Dan saat kita menyembah, hadirat Tuhan itu turun dalam ruangan tersebut, dan saya rasakan hadirat Tuhan memeluk saya, menjamah saya. Lalu saya diingatkan seperti seorang ayah yang mengasihi anaknya, demikian juga Bapa di surga mengasihi saya. Saya rasa dipeluk oleh Tuhan dan saya dapat kekuatan. Saya diingatkan juga dalam dunia ini apa yang kita kerjakan akan selesai. Jadi dokter, jadi insinyur, pengusaha, apapun karir yang dalam dunia ini akan selesai. Tapi ada satu pekerjaan yang kita kerjakan sampai dalam kerajaan surga, yaitu menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Dan hanya Yesus yang layak kita sembah, hanya Yesus yang layak kita tinggikan. Kasih setianya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika kita menyembah Tuhan, maka percaya hadirat Tuhan turun, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, memberikan sesuatu yang baik dalam kehidupan saudara dan saya. Hari ini, kalau saudara sudah lama tidak menyembah Tuhan, belajar mengucapkan perkataan penyembahan kepada Tuhan. Saya percaya keajaiban demi keajaiban terjadi dalam hidup saudara. Amin. Jesus, I believe you
menyelesaikan sakit. Pada bulan Januari saya pelayanan di Manado dan saya sudah merasakan sakit di sebelah kiri perut saya. Namun besok paginya harus pelayanan menyampaikan firman, saya langsung istirahat, lalu persiapan, dan akhirnya saya berdoa, Tuhan minta kekuatan untuk saya bisa menyampaikan firman. Dan sepanjang saya sampaikan firman, saya nggak rasa sakit. Namun selesai pelayanan, saya rasa sakit lagi. Akhirnya besok pagi saya harus terbang ke Makassar, ikut doa pengurapan di sana bersama suami. Dan di Makassar pun saya sedang menahan sakit. Sampai akhirnya saya pulang ke Malang, saya pikir cuma sakit lambung atau apa, dan saya balik ke Malang, pelayanan bersama suami juga, dan di situ saya dalam keadaan yang lemah sekali karena tidak kuat menahan sakit, dan dikasih dokter di sana antibiotik. Namun akhirnya saya pulang lebih dahulu ke Surabaya, dan saya cek ke rumah sakit, dokter katakan untuk opname di Rumah Sakit Surabaya, dan saya diobatin di situ karena vonis dokter katakan kena radang usus, dikasih antibiotik terus sampai akhirnya hilang rasa sakit. Saya pergi pelayanan ke Makassar dan saya bertemu dengan seorang ibu, dan ibu itu berkata, Bu Hana, saya lihat ibu kayaknya sakit, coba cek ke Singapura, dan dia memberikan berkat kepada saya untuk cek ke sana. Akhirnya besok pagi saya berangkat ke Singapura bersama suami, dan saya minum obat untuk buang air. Ternyata tidak ada kotoran yang keluar, bahkan perut saya tambah besar. Saya pikir cuma sakit lambung. Ternyata setelah di kolonoskopi, dokter memberikan hasil kepada saya bahwa saya kena kanker usus. Ketika dokter mendiagnosa istri saya kena penyakit kanker, secara manusia saya sangat syok sekali. Saya berusaha tetap tegar di depan banyak orang, tetapi ketika saya masuk ke kamar, saya langsung sujud menangis. Saya berjalan mondar-mandir di kamar itu dengan air mata. Saya berdiri menerawang di jendela, dan berkecamuk di dalam pikiran saya adalah, apakah kebersamaan saya dengan istri sampai sebatas ini saja? Padahal istri saya adalah istri yang sangat baik. Dia ibu yang baik buat anak-anak saya. Apakah sampai sebatas ini saja? Itulah yang menjadi pertanyaan saya. Dan perasaan saya ketika mama saya divonis kanker stadium 4, saya sebetulnya sangat tidak percaya sekali terhadap dokternya, karena dalam pemikiran saya bahwa dokter itu suka mencari-cari, sedangkan dengan hasil yang ada di Indonesia sangat berbeda. Dokter di Indonesia berkata tidak terlalu parah sakitnya, tetapi dokter di Singapura berkata bahwa ini bisa menyebabkan kematian. Hasilnya dokter katakan kamu kena kanker usus, harus cepat dibuang. Kalau tidak sampai pecah menyebar ke seluruh tubuh, pengobatannya susah. Dan sampai akhirnya saya masuk ke rumah sakit dan menyetujui saran dokter. Dan sampai di rumah sakit hari Jumat sepanjang malam saya tidak bisa tidur, dan pagi-pagi saya minta pulang ke Surabaya dulu. Saya ingin berdoa dulu. Akhirnya hari Minggu suami merayu-rayu, "Ma, ada seorang dokter yang berkata kalau Bu Hana itu mamahku, aku akan paksa operasi karena sangat bahaya, harus cepat penanganannya." Dan akhirnya saya menyetujui apa yang menjadi saran suami saya. Lalu hari Minggu berangkat lagi ke Singapura dari jam 12, berangkat sampai di Singapura jam 3, langsung masuk rumah sakit setengah 5 sore, langsung saya dioperasi. Ketika semua sudah dipersiapkan dan istri saya mau pindah dari kamar biasa ke kamar operasi, para suster yang akan mendorong
tempat tidur istri saya, melihat wajah istri saya itu tidak dalam ketakutan. Istri saya masih tenang, bahkan tersenyum. Bahkan kemudian istri saya menyenandungkan lagu I Surrender All. Dia menyanyikan dengan lirik I surrender all, I surrender all to thee my blessed Savior, I surrender all. Dan ternyata dua suster yang mendorong tempat tidur istri saya menuju kamar operasi itu pun melihat istri saya menyanyi, mereka ikut menyanyi. Sehingga sementara kami berjalan menuju kamar operasi, senandung lagu itu kami perdengarkan kepada Tuhan.
Sepanjang jalan menuju kamar operasi itu, kami menyanyikan lagu pujian itu. Sampailah kami ke kamar operasi dan disambut oleh dokter. Lalu kemudian saya dan Gary tidak boleh masuk ke kamar operasi itu, harus menunggu di luar. Lalu di dalam hati saya berkata, Tuhan, aku serahkan istriku. Engkau turut bekerja, membantu para dokter selama operasi di dalam nama Yesus. Lalu saya lepas istri saya masuk di dalam kamar operasi. Tiga setengah jam kami menunggu di luar kamar operasi. Setelah itu dokter keluar dan menemui kami. Excuse me, sir. So as I was operating Mrs. Asti, I have minutes to cut 30 cm of the large intestine, and I suspect that the cancer was spread to the right ovary, and it is very dangerous to leave it there. So my suggestion will be to take the right ovary as well. If you agree, you need to sign the document on behalf of her. Okay, thank you. Lalu saya disuruh menandatangani surat persetujuan untuk operasi. Lalu saya tanda tangan dan kemudian saya dipersilahkan keluar. Dokter melanjutkan operasi. 2 jam kemudian baru selesai. Jadi total kira-kira 5 jam lebih. Ketika istri saya didorong keluar dengan tempat tidur, dorong itu oleh para suster. Yang saya lihat pertama kali adalah wajah yang pucat pasi, wajah yang tidak berdaya. Dan kalimat pertama yang keluar dari istri saya ketika melihat saya, dia berkata, "Dingin, Pak." Lalu saya lepas jaket saya, kemudian saya selimutkan dia. Dia berkata, "Pegang tanganku." Saya pegang tangannya, lalu kami bersama-sama dengan tempat tidur dorong itu menuju ke kamar di mana dia berada. Mujizat mulai terjadi. Saat pemulihan, biasanya orang habis operasi itu menunggu kira-kira 1 minggu. Tetapi istri saya di hari pertama sudah mulai tampak pemulihan yang begitu luar biasa. Sampai dokter berkomentar, "Pemulihanmu ini sangat luar biasa. Ini miracle." Dari sejak awal dokter sudah berkata, "Ini miracle." Pada hari kedua jauh lebih baik. Memang ketika saya menemukan istri dengan 5 selang di tubuhnya, itu permulaannya secara manusia saya menjadi sedih. Biasanya istri saya adalah pribadi yang ceria, sukacita yang kuat, yang tidak pernah tergeletak di rumah sakit, tidak berdaya. Tetapi ketika itu saya menemukan seorang istri yang tidak berdaya. Tetapi saya bersyukur sekali karena kami mengandalkan Yesus Kristus Tuhan. Sehingga dalam hati saya bisa berkata, ketika aku lemah, aku kuat. Ketika istri saya lemah, dia kuat karena Yesus. Hari kedua, mulai selang-selang yang ada di dalam tubuh istri saya dilepas. Dan ketika masih di dalam posisi pemulihan, dia imannya yang begitu kuat. Bukan hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga mendoakan saya, mendoakan Sandra. Dan akhirnya di tengah-tengah kesulitan itu, saya mendapatkan penghiburan. Ternyata setelah didoakan oleh istri saya, Sandra
dinyatakan hamil setelah penantian 2 tahun. Dan itu adalah mujizat lain, penghiburan yang dari Tuhan di tengah-tengah pergumulan. Nah, saya menemukan bahwa ini adalah awal dari mujizat. Pada hari ketiga, semua selang sudah dilepas. Istri saya sudah bisa berjalan, sudah bisa mandi, dan dokter, ada 2-3 dokter yang menangani itu terheran-heran dengan pemulihan yang terjadi pada diri istri saya. Dan saya sendiri di dalam hati berkata, semua ini terjadi karena karya Yesus Kristus di dalam diri istri saya, anugerah Tuhan Yesus, sehingga mendapatkan perlakuan yang berbeda dari orang pada umumnya. Kalau orang pada umumnya seminggu lebih atau bahkan jauh lebih lama, tetapi istri saya cuma di dalam tempo 3 hari sudah mengalami pemulihan yang sangat luar biasa. Istri saya sudah mulai belajar jalan dengan dibantu oleh para suster, berjalan tertatih-tatih dan kemudian keluar kamar lalu menuju ke taman yang masih ada di kompleks intern rumah sakit itu. Lalu ketika sampai ke taman, saya mendampinginya, saya menuntunnya. Tiba-tiba ketika dia menghirup udara segar, lalu kemudian kena matahari, ada wajah yang bersuka cita. Dia merasa kepingin menyanyi, lalu kemudian dia bersenandung satu lagu, dan kebetulan lagu itu pas ada di HP saya. Lalu kemudian saya putarkan lagu Terima Sukacita Surga. Kemudian ketika saya putar lagu Terima Sukacita Surga dengan masih berpakaian pasien, jubah pasien rumah sakit itu dengan warna biru, tiba-tiba dia menyanyi, menari, dan kemudian bergerak seperti anak-anak SOT, Shout of Jiraya. Lalu momen itu tidak saya buang dengan sia-sia. Saya ambil gambarnya, saya video, saya rekam, dan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Salah satu modal di mana istri saya bisa mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan adalah sukacita. The joy of the Lord is her strength. Sukacita Tuhan itu adalah kekuatannya, dan hati yang gembira itu adalah obat. Jadi prinsip-prinsip Alkitab istri saya lakukan. Dan bilang kekuatanku, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhku. Sukacita surga nyata penuhku. Sukacita surga nyata penuhku. Haleluya. Mari saudara bangkit berdiri.
cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Gerak-gerak dimasukkan cita, engkau akan dapatkan pertolongan. Amin. Kebahagiaan yang bergelora, masukkan cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badan yang bergelora. Mari angkat kedua tangan saudara. Ada dalam hatiku, akan mata semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, aku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh itu. Mari bersorak, 1, 2, 3. Masukkan cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badan yang bergelora. Masukkan cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, aku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh itu. Tangan saudara kita yang luar biasa, yang sanggup berkuasa. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, aku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh itu. Sukacita. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, aku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh itu. Sukacita surga nyata penuh itu. Sukacita surga nyata penuh itu. Mari tepuk tangan buat saudara kita. Haleluya. Beri meriah lagi buat saudara kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ketika operasi sudah selesai dan istri saya masuk di kamar biasa, kami menunggu hasil dari dokter tentang separah apa, stadium berapa kanker di dalam tubuh istri saya. Kemudian saya menunggu akan hasil yang dikirim dari lab. Dan sebelum hasil dikirim dari lab itu, dokter sendiri sudah memprediksi bahwa ini buruk sekali. Dia masih muda tetapi dia mengalami penyakit yang sedemikian parah. 3,5 tahun. Dan kalau tidak ditangani dengan baik,
11 bulan. Saudara, saya tidak percaya kalimat dokter itu karena hasil lab PET scan belum saya terima. Kemudian akhirnya kami menunggu beberapa waktu dan betul ternyata bahwa apa yang diprediksi oleh dokter yang pertama ini menjadi kenyataan. Begitulah keadaan istri saya. Kami membawa data ini ke dokter lain, second opinion, ke rumah sakit lain. Tetapi ternyata dokter lain pun berkata yang sama. Kami pulang dari dokter yang lain itu masih punya pengharapan. Siapa tahu dokter ini juga salah. Kami pergi ke dokter yang lain lagi. Sahabat Mama, Miss. Well, you know the cancer is already stage 4. It means approximately it's only 3.5 years. Maybe in the worst case, it's only 11 months. Do you have any suggestion? Well, we can do chemotherapy for 6 times, and then after that we see from PET scan whether the medication works or not. How about the herbal treatment? If herbal treatment works, I already have some herbal garden in my backyard. So do you understand what I mean here? So there's no guarantee that my mom is going to be healed by chemotherapy. There's no guarantee whether it's gonna work or not, but for me as a doctor, it's the best possible choice that we can do right now. Saya masih belum berserah dan belum bisa menerima keadaan semacam itu. Kemudian kami bawa data lab dari rumah sakit Singapura ini ke Shanghai. Lab dari negara lain ini pun persis sama, sehingga itulah yang harus kami hadapi. Bahwa istri saya kena kanker yang bermula dari usus besar, stadium 4, metastase, nyebar ke ovari, dan juga ada titik-titik merah di bagian-bagian yang lain dari foto PET scan itu yang menunjukkan bahwa penyebaran ke tempat-tempat yang titik-titik merah itu. Maka kemudian kami terima hasil itu dan kami siap menghadapinya dan menjalaninya. Dan itulah fakta, realita yang harus kami hadapi. Ya, saudara, setelah saya dioperasi, saya pulang ke Jakarta karena di dada masih ada infus yang harus di flash 1 minggu 2 kali, dan itu hanya bisa dilakukan oleh anak saya Sandra, sehingga saya pergi ke Jakarta. Nah, selama di Jakarta ternyata ada masalah dalam perut saya, masih terasa sakit, jadi makanan yang masuk harus yang halus, bubur, miswa, dan yang halus-halus. Dan satu kali saya salah makan, sakit minta ampun, dan sepertinya kayak nggak bisa menahan. Dan pada saat itu saya berdoa, tumpang tangan, dan berat badan saya tambah hari tambah turun menjadi 49 kilo. Padahal dulu aslinya 53 kilo. Dan di situ saya mulai dibayang-bayangin orang-orang yang baru meninggal, seperti temannya suami saya, Pak Kitono, Pak John. Ketika mereka mau meninggal, itu tubuhnya makin hari makin kurus, dan saya dibayang-bayangin. Dan saya dalam hati, aku nggak mau mati, aku tidak akan mati. Saya ingat firman Tuhan Mazmur 118 ayat 17, aku tidak akan mati, tapi aku hidup, aku harus gemuk. Dan saya coba makan, dan makan. Mulai berat badan saya naik 1 kilo, 2 kilo, dan Pak Ishak datang ke Jakarta dan dia berkata, "Mah, kamu harus sehat, kamu harus menghadiri YLC,
pembukaan sinode yang pertama, kamu harus datang, ini diresmikan, pilih ketua sinodenya. Dan di situ saya persiapan supaya badan saya kuat. Tapi mendadak akan berangkat, malam harinya saya tumpah-tumpah kurang lebih 6 kali dan diare terus belakang, seperti saya dapat serangan gitu saudara. Dan di situ saya berjuang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiket yang sudah dibeli jam 8 akhirnya karena badan saya lemas nggak jadi berangkat. Dan saya telepon kepada suami, Pak maaf aku nggak bisa berangkat, badanku seperti ini. Dan saya panjang dari jam 8 sampai jam 11 siang saya berdoa terus, berdoa bahasa roh terus. Dan akhirnya jam 12 tiba-tiba badan saya rasa kuat. Dan saya berkata kepada teman saya yang selama ini mendampingi saya, itu Ibu Yuli, ayo Yul, berangkat ke Makassar. Lalu Ibu kuat, iya kuat, dalam nama Yesus. Biasanya ada supir, tapi waktu itu tidak ada supir, kita naik taksi ke airport. Akhirnya saya berangkat ke airport naik taksi, dan di taksi itu saya berdoa lagi. Saudara, sepanjang saya dioperasi, mendengar vonis dokter, dioperasi, keluar rumah sakit, tidak pernah nangis. Tapi waktu di taksi itu saya nangis. Tuhan minta kesempatan untuk boleh menghadiri YLC, pilih jadi ketua sinode, beri kekuatan buat tubuhku. Dan sampai akhirnya saya terbang dengan badan sedikit lemas, naik pesawat, lalu saya didorong kursi roda, sampai akhirnya sampai di Makassar. Tidak sampai pulang ke hotel dulu, tapi dari airport langsung pakai baju, ganti di gereja, langsung saya mendadak dapat kekuatan. Dan akhirnya saya bisa menghadiri ibadah YLC itu. Itu satu kemurahan yang luar biasa, mujizat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Haleluya. Amin. Ya, saya boleh berdiri di tempat ini karena kasih karunia Tuhan. Mungkin dari antara saudara sudah dengar bahwa bulan lalu saya ada di tempat ini juga bersaksi di mana saya sakit dan sudah disembuhkan. Dan hari ini juga saya bersaksi bahwa saya sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Kebaikan Tuhan luar biasa. Saya percaya kebaikan yang sudah diberikan kepada saya akan dilanjutkan. Demikian juga saudara. Tuhan Yesus kita baik. Apapun persoalan, tantangan, pasti ada kemenangan, pasti ada jalan keluar, pasti ada solusi di dalam nama Yesus. Tidak ada satupun di tempat ini yang lemah, yang gagal, yang putus asa. Tapi bersama Tuhan Yesus pasti ada kemenangan. Setuju katakan amin? Lebih meriah lagi buat Allah kita. Woo! Saya harus menjalani kemoterapi. Secara manusia saya menolak, saya nggak usah di kemoterapi karena saya dengar-dengar bahwa kalau orang di kemo itu rambut rontok, lemas dan sebagainya. Dan saya minta mujizat. Tuhan sudah menolong pasca operasi, kemo kalau bisa nggak usah jadi. Tapi ya karena saran dokter, anak saya juga Sandra, suami, harus kemo karena saya tidak tahu hasil dari apa yang terjadi dalam tubuh saya, sehingga mereka sepertinya merahasiakan. Tapi akhirnya saya mau mengikuti saran suami, anak, dan saya berangkat ke Singapura lagi untuk menjalani kemo. Dan dokter mana yang harus saya pilih? Saya minta tanda, saya minta mujizat, dan akhirnya saya bertemu dengan Dr. Wong, Carmen Wong, dan dia seorang pelayan Tuhan, anak Tuhan, melayani sungguh-sungguh. Dan pada saat pertama saya mau di kemo, malam hari dokter itu bisa datang ke apartemen saya, milik jemaat. Dokter itu datang lalu mendoakan saya, sehingga malam itu saya mendapatkan kekuatan. Dan besok paginya, yaitu hari Senin, saya di kemo, dan ternyata lewat dada sini, dan setelah
setelah 2 hari saya sedikit lemas, mutan, dan sedikit mual. Tapi saya paksa terus untuk bisa makan sehari 3 kali, 5 kali. Meskipun dalam keadaan lemas, saya paksa makan terus. Saya lihat ada beberapa orang yang juga akan di kemo. Mereka semua dalam wajah yang ketakutan. Saya lihat wajah Pastor Hana juga menunjukkan ada rasa takut, tapi beliau tidak mengungkapkannya. Waktu itu saya bilang sama Pastor Hana, "Ibu jangan takut, pasti ibu bisa disembuhkan." Akhirnya beliau masuk di dalam ruang kemo. Di situ sudah banyak orang juga yang di kemo, kira-kira ada 6 orang. Pastor Hana waktu itu merasa sedikit tegang, tapi akhirnya kami berdoa. Kami bilang yang mengalir di dalam tubuh Ibu Hana ini bukan obat kemo, melainkan darah Yesus yang akan menyembuhkan dan membuat ibu kembali pulih. Darah Yesus yang di dalam tubuh ini akan mematikan sel-sel yang tidak baik dan menghidupkan sel-sel yang baru. Kemo kedua juga dilalui dan perasaannya masih tetap begitu. Jadi kemo pertama dan kedua itu yang paling berat yang saya lihat. Setelah kemo ketiga dan keempat, beliau sudah bisa menyesuaikannya. Begitu menderitanya Pastor Hana setelah menjalani proses kemoterapi, tapi beliau tidak pernah mengeluh dan selalu menunjukkan rasa sukacita. Padahal kalau orang lain yang di kemo, tidak ada satu orang pun yang saya lihat di situ mereka bersukacita. Semua dalam keadaan wajah yang murung, sedih, dan takut. Tapi saya lihat Pastor Hana tidak pernah mengeluh dan selalu bersukacita. Ada 2 hal yang saya ingat dalam proses kesembuhan Pastor Hana. Yang pertama adalah pada saat beliau dalam kondisi operasi, kemoterapi, dan juga perawatan-perawatan, beliau selalu mendengarkan lagu-lagu dari album Maria Sandi. Dan akhirnya Tuhan Yesus memberi kita kesempatan, kami bisa mengundang Maria Sandi secara personal untuk memberi kejutan kepada Pastor Hana. Pada saat itu Maria Sandi datang ke Malang dan tiba-tiba membawa buket bunga dan masuk ke kamar pribadi Pastor Hana, dan Pastor Hana sangat bahagia sekali, saking bahagianya sampai menangis. Dan kami juga menyembah Tuhan sama-sama pada saat itu dan juga berdoa sama-sama. Ada masa-masa sulit juga pada saat selama kemoterapi itu. Memang alurnya kan naik turun. Pada saat itu entah mungkin salah makan atau bagaimana, dari seluruh tubuh Pastor Hana itu tiba-tiba muncul seperti alergi. Pertamanya kecil dan gatal, lalu akhirnya besoknya tambah banyak, lusanya tambah banyak, dan memuncak itu pada hari Rabu malam dan Kamis. Lalu pada hari Kamis itu sudah terlihat seluruh badan. Nanti mungkin saudara bisa lihat di fotonya, itu besar-besar seperti pulau, dan itu ada di seluruh badannya Pastor Hana. Itu merah, gatal-gatal merah, dan itu bengkak. Pada saat saya melihat jemarinya Pastor Hana, apalagi yang di jempol, di ruas-ruas jarinya saat ditekuk begitu, saat dalam posisi berdoa itu mulai mengeluarkan darah, dan itu saya sangat tidak bisa membayangkan, seolah-olah mungkin saya ada di posisi beliau, itu pasti sangat sengsara sekali. Pada hari Jumat, Pastor Hana harus kembali ke Singapura, dan secara darurat kami membawa Pastor Hana sebelum ke airport, kami sempatkan mampir ke dokter di Surabaya juga, tetapi itu pun juga tidak banyak menolong. Akhirnya pada saat itu Pastor Hana langsung berangkat ke Singapura dalam kondisi masih gatal-gatal seperti itu,
Dan puji Tuhan di Singapura akhirnya bertemu dengan dokter yang merawat Pastor Hana, kemudian segera mendapatkan penanganan, disuntik, dan pada saat itu juga saya percaya Pastor Hana juga masih tetap menyanyi dan menyembah Tuhan walaupun kondisi gatal-gatal seperti itu. Pastor Hana juga ditemani oleh Ibu Juli pada saat itu, dan 2 hari setelah itu kami bersyukur sekali gatal-gatalnya sudah tidak bengkak dan hanya bekasnya saja, dan akhirnya beberapa hari setelah itu pulih sama sekali. Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa. Kami sangat bersyukur sekali. Sepanjang masa-masa ini ada satu lagu juga yang sering dinyanyikan dan didengarkan oleh Pastor Hana, yaitu lagu Through It All. You see me through the season, cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, you are forever in my life. You see me through the season.
Tuhan akan mendatangkan kesembuhan bagiku, Tuhan akan menyembuhkan luka-lukaku. Dalam nama Yesus saya terus perang, saya pasar, nyanyi terus, dan akhirnya di situ saya dapat pujian lagi. Ku nantikan Tuhan, aku berharap kepada Tuhan, minta kesembuhan lagi. Dan puji Tuhan, besoknya itu gatal-gatalnya hilang dan kasih karunia Tuhan, mujizat lagi terjadi dalam kehidupan saya, di mana Tuhan ingatkan, kamu nggak boleh khawatir. Sebagai anak Tuhan, kamu nggak boleh khawatir. Kalau kamu khawatir itu kamu melecehkan Tuhan. Kamu nggak percaya sama Tuhan. Dan di situ, ya Tuhan, aku percaya Engkau akan beri yang terbaik. Dan lewat kemo yang kelima sampai akhirnya kemo yang keenam, lalu saya harus menjalani PET scan, masuk ke seperti RMI gitu, masuk ke dalam lorong. Di situ 30 menit saya dicek terus, dan malam hari saya berkumpul lagi untuk menghadapi PET scan. Tuhan, hasil dari PET scan aku minta bagus, tubuhku, sekali lagi saya katakan tubuhku baik Roh Kudus, bukan rumah sakit, sel-sel kanker hilang dalam nama Yesus. Lalu saya bernasar, Tuhan, kalau Engkau sembuhkan aku, Engkau tidak akan malu menyembuhkan aku akan memuji Tuhan, aku akan lebih giat lagi melayani Tuhan. Beri kesempatan aku untuk melayani Engkau lebih lagi, lebih baik lagi. Saya minta ampun sama Tuhan, mungkin ada kesalahan dan dosa-dosa yang mungkin ya Tuhan ingatkan, hadirat Tuhan menguatkan saya, dan di situ saya bernasar. Dan puji Tuhan, besok harinya saya bertemu dengan dokter lagi. Dia sangat senang terhadap hasil yang terdapat di dalam tes darah tersebut. Dan setelah 6 kali kemo, yang terjadi adalah dari begitu banyak titik merah yang ada di dalam tes PET scan, menjadi tidak ada titik merah sama sekali di dalam PET scan tersebut. Dan boleh dinyatakan bahwa semua kanker yang ada di dalam tubuh mama tertidur pulas, sama seperti manusia biasa yang boleh dikata tidak ada penyakit kanker sama sekali. 0. Tuhan sudah membuat keajaiban, mujizat itu ada. Dan istri saya berkata kepada siapapun, aku terima mujizat. So we're singing, oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Bila Roh Allah hadir sekarang, mujizat pasti akan terjadi di saat Roh Kudus bekerja. Perkara dahsyat Allah lakukan. Kita berdiri bersama-sama. Yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman percaya. Yang miskin akan diperkaya, yang terbelenggu Dia bebaskan, hati yang luka dihiburkannya. Tidak ada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizatmu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Tiada yang mustahil. Berapa banyak saudara percaya mujizat Tuhan terjadi? Angkat tangan, katakan, nyatakan sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Tiada yang mustahil.
percaya mujizat. Saudara sendiri katakan, tiada yang mustahil. Inilah doa kami, Yesus. Sekali lagi katakan dengan iman. Berkata-kata dalam bahasa roh, sikira lama takara lama syarara lama takara lama lama syarara lama biara lama syarara lama takara lama siara lama jama umatmu Tuhan, jama umatmu Roh Kudus, berikan mujizat Yesus. Oh, syarara lama kira lama takara lama Yesus Tuhan, syarara lama. Tidak ada yang mustahil Kau menyembuhkan kami. Tidak ada yang mustahil Kau memberkati kami. Terus sembah dengan iman. Kau penolong kami. Terus ambil 1-2 menit lagi. Kau penolong kami. Kau kemenangan. Jama umatmu. Jama umatmu. Mari katakan. Tiada yang mustahil. Roh Kudus, Roh Kudus berjalan, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Tepuk tangan panjang buat Allah kita yang sanggup memberikan mujizatnya. Haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Engkau Allah yang tidak berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap persoalan pasti ada jalan keluar, ada kemenangan, ada kelepasan, ada mujizat. Kau menjamah Tuhan setiap umat-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Tuntun kami dengan firman-Mu, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan kurang lebih 10-15 menit. Kemudian kita akan masuk dalam perjamuan suci. Baik. Saudara diberkati dengan tayangan tadi. Amin. Ya, saat divonis kata kanker itu identik dengan kematian, satu hal yang menakutkan, satu hal yang menyeramkan. Bagi setiap orang itu satu hal yang
wah menakutkan. Namun dalam saat saya divonis kanker, ya saya pikir mungkin umurku sudah begini aja. Tapi intimidasi iblis, kamu mati. Saya pakai jurus percaya firman Tuhan. Saya perkatakan firman Tuhan di dalam Mazmur 118 ayat 17. Yuk dibaca sama-sama, 1, 2, 3. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Percaya, katakan amin. Nah saudara, saat saya divonis kanker, saya perkatakan firman, aku gak mati, aku gak akan mati, aku pasti hidup, aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saya perkatakan firman-firman Tuhan. Firman Tuhan ini ya dan amin. Ketika saudara mengatakan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan bekerja dalam hidup saudara. Langit bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Setuju, katakan amin. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Setiap anak-anak Tuhan di tempat ini miliki firman dalam hidup saudara. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Lakukan dip. Sebab ketika tiba-tiba sesuatu yang buruk mungkin diizinkan menimpa, ada kebenaran firman Tuhan yang muncul. Firman itu tulisan, logos. Tapi ketika saudara menghadapi satu keadaan yang mungkin sulit, maka logos itu akan menjadi rema buat hidup saudara. Dan firman Tuhan itu akan memerdekakan saudara. Setuju, katakan amin. Firman Tuhan akan mengubah nasib saudara. Firman Tuhan akan menyembuhkan saudara. Firman Tuhan akan memberikan kemenangan buat setiap kehidupan saudara. Yeremia 30 ayat 17 juga berkata, yuk dibaca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebut engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakan. Ya, yang penting ayat yang ke-17a. Aku akan mendatangkan kesembuhan. Aku akan mengobati luka-luka. Saudara, ya ketika saya mengalami satu hal yang buruk, ketika saya baca firman Tuhan, maka saudara lihat, saya terima mujizat. Bahkan disebutkan dalam Mazmur 107 ayat yang ke-20, Mazmur 107 ayat 20, yuk dibaca sama-sama, 1, 2, 3. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Saudara, saat engkau membaca firman, maka akan ada satu perubahan yang dahsyat yang dalam hidup saudara. Jangan takut, jangan khawatir. Ada Yesus yang mengasihi saudara. Hadapi pergumulan, ketahuilah saudara tidak hadapi sendiri, tapi ada tangan Tuhan, tangan yang kekal, yang menuntun dengan tangan saudara yang membawa kepada kemenangan demi kemenangan. Apapun pergumulan saudara, percaya tidak melebihi kekuatan saudara. Setuju, katakan amin. Di depan kita ada tubuh dan darah Yesus, ada korban Yesus. Mengapa Yesus mau sampai disalibkan, menebus dosa-dosa saudara? Yesaya 53 ayat yang keempat berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Saudara, Yesus sudah mati untuk menyembuhkan setiap sakit penyakit. Apapun persoalan saudara, ada sakit keuangan, sakit badan secara fisik, sakit keluarga, ketahuilah Tuhan sanggup menyembuhkan. Tuhan sanggup menyembuhkan. Dan malam hari ini adalah malam mujizat buat saudara. Malam hari ini, malam saudara ditolong, dilepaskan oleh kuasa Tuhan. Tepuk tangan meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Yeremia 33 ayat yang ke-6 berkata, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Andalkan Tuhan, terus andalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 juga berkata,
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Percaya katakan amin? Percaya katakan amin? Terus andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 14 juga berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab engkaulah kepujianku. Saudara, ayat-ayat ini saya dapatkan ketika saya sedang sakit. Di situ firman-firman yang logos menjadi rema dalam hidup saya. Dan ketika saya ucapkan, mujizat Tuhan terjadi. Percaya, percaya. Saat saudara percaya bukan hanya dengan hati, tapi dari kalimat-kalimat saudara menunjukkan apakah saudara pribadi yang percaya atau tidak. Dan saya menyiasati percaya saya dengan nyanyi. Jadi lagunya Maria Sandi itu dari sejak operasi terus gak berhenti, nyala terus nyanyi. Dan di situ saya dapatkan kekuatan. Saudara, keselamatan itu satu paket dengan divine healing. Keselamatan itu satu paket dengan kesembuhan. Saudara lihat saat Yesus ada di bumi, dia tidak pernah sakit. Dia berkata mungkin kepada Yohanes atau Petrus, Petrus gantikan aku sedang sakit, demam atau flu. Enggak saudara, tubuhnya begitu sempurna. Dan kesembuhan itu ketahuilah berkat yang terbesar. Dan saudara tahu bahwa Yesus tidak selalu berjalan di atas air setiap waktu. Saya ulangi kalimat ini. Yesus tidak selalu berjalan di atas air setiap waktu. Tapi Yesus selalu menyembuhkan orang yang sakit. Ada orang yang buta, ada yang orang lumpuh, orang yang bisu, bahkan orang yang dirasuk setan. Saudara, ketika diizinkan ya kesulitan itu saudara, saya percaya. Namun Pak Ishak mengatakan, Mah, iya percaya. Tapi kalaupun kamu gak ditolong, level yang kedua, berharap. Jangan berhenti sampai dipercaya. Beriman, iya, tapi harus ditingkatkan berharap. Terus berharap. Dan tingkatan yang lebih dalam lagi yaitu mengasihi Tuhan. Iman, harap, kasih. Bukan hanya percaya, berharap, tapi lebih mengasihi Tuhan. Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku percaya yang baik Tuhan akan berikan. Dan saudara lihat, yang baik benar-benar Tuhan berikan kepada saya. Kalau Tuhan sudah memberikan kepada saya kebaikan, Tuhan yang sama akan memberikan kebaikan yang sama buat setiap saudara. Percaya katakan amin. Lebih meriah lagi buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Salah satu intimidator terbesar dalam hidup ini memang kata kanker. Kanker itu menyedihkan sekali, menakutkan sekali. Dan ketika pasien dengar kata kanker itu bisa langsung pingsan atau ya identik dengan kematian. Tapi ketahuilah hidup kita, mati hidup ada di dalam tangan Tuhan. Setuju katakan amin? Nah, saudara, ada sebuah artikel di klinik Mayo yang berkata seperti ini. Waktu itu ada banyak pasien yang kena kanker. Dikatakan di tulisan itu dikatakan bahwa kanker terbatas. Ia tidak bisa melumpuhkan kasihmu kepada Tuhan. Kanker itu terbatas, tidak dapat hancurkan imanmu. Kanker itu terbatas dan tidak bisa mengambil damai sejahteramu. Kanker itu terbatas, tidak bisa menghancurkan keyakinanmu. Kanker itu terbatas, tidak bisa membungkam keberanianmu. Kanker itu terbatas, tidak bisa menyerang jiwamu. Kanker itu terbatas, tidak bisa menghalangi kita percaya hidup kekal. Kanker itu pun terbatas, tidak bisa memadamkan roh. Saudara, penyakit terbatas, Allah kita lebih besar daripada sakit kanker. Setuju katakan amin? Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Ketika saya diizinkan seperti itu, saya bersuka cita, ucapkan firman, percaya. Dan malam hari ini saya juga berterima kasih buat Tante Cu yang sudah berbulan-bulan saya numpang di rumahnya.
Yang tadi di syuting itu rumah Tante Cu, anaknya disuruh tidur hotel, ibu pendetanya disuruh tidur di rumahnya Tante Cu. Terima kasih Tante Cu. Ya, saudara, kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saya pernah bertemu dengan Kevin yang WL itu mau ikut asuransi. Waktu itu saya masih belum sakit. Tapi karena nggak jadi, saudara. Sampai akhirnya ditemukan kanker dalam tubuh saya. Dan tidak ada satu asuransi pun yang mau. Karena sudah divonis seperti itu. Tapi saudara, Allah kita itu Allah yang luar biasa. Sejak dari operasi, sejak dari cek kolon, Tuhan menyediakan biaya. Satu, sampai bahkan kemoterapi pun semua Tuhan sediakan biaya. Sampai tempat tinggal Tuhan sediakan. Saudara lihat, Allah kita Allah yang baik. Saudara, setiap persoalan tidak akan menghancurkan saudara. Roma 8 ayat 35 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi saudara dan saya. Setuju katakan amin? Engkau bukan orang-orang yang kalah. Saudara bukan orang-orang yang gagal, bukan orang-orang yang miskin, yang bangkrut, tapi bersama Tuhan, percaya malam hari ini terima mujizat di dalam nama Yesus. Amin. Pada saat saya mengalami saat-saat itu ada pujian yang Tuhan kasih. Di situ waktu gatal-gatal, itu minta ampun saudara, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu merah semua, dan sampai saya nggak bisa digaruk lagi, mana yang digaruk nggak tahu saudara, karena begitu besar-besar itunya merah-merahnya itu. Dan dalam keadaan seperti itu saya cuman bisa nyanyi di Mazmur berapa itu 46, ku nantikan kau Yesus. Ku puji-puji Engkau Yesus, penolongku, penyembuhku, sambil nangis. Setiap jam 2 sampai jam 5 itu bangun, dan di situ saya ngedip sama Tuhan. Ngedip bukan cuma 15 menit, 10 menit saudara, berjam-jam. Saya baca firman dari Matius sampai Wahyu, balik lagi baca saudara, dan roh saya kuat. Roh kita ketika baca firman kuat. Dan saat saudara memiliki kekuatan, manusia badan ini mungkin lemah, tapi manusia rohmu kuat, maka mujizat terjadi, pertolongan Tuhan terjadi. Siapapun saudara di tempat ini, apapun pergumulan saudara, Tuhan Yesus Tuhan yang besar dan sanggup memberikan pertolongan buat hidup saudara. Amin. Jesus, it is you.